Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Abah, ilmu ruwani yang Abah miliki, apakah ada perbedaannya dengan ilmu ruwani yang dimiliki oleh imam-imam tasawuf saat ini? Mohon Abah jelaskan. Ya, saya akan jelaskan. Ilmu ruwani yang saya miliki adalah Samudra Tauhid, Lautan Ruh. Lautan Ruh itulah lautan ilmu Allah. Itulah ilmu yang saya miliki di akhir zaman ini. Tentu ada bedaannya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki ahli tasawuf saat ini. Ada perbedaannya. Yang dimiliki ahli tasawuf saat ini, ilmu ruwaninya yaitu ilmu kolbu. Itu yang dimiliki ahli tasawuf. Ya, perbedaannya dengan ilmu yang saya miliki, ilmu ruwani, Samudra Tauhid, Lautan Ruh itu, lautan ilmu Allah, itu adalah ruh yang utama. Kalau yang dimiliki para imam-imam tasawuf sekarang, ilmu kolbu itu adalah bayangan. Bayangannya ilmu ruwani. Itulah perbedaannya. Sehingga ahli-ahli tasawuf saat ini kalau dia miratnya ke arsy. Di alam arsy itu adalah alam. Jadi arsy itu bukan cuma satu alam. Ada berapa alam dia, bertingkat-tingkat. Nah, itulah tempatnya, miratnya ahli-ahli tasawuf saat ini. Tapi kalau ilmu yang saya miliki, ilmu ruwani yang utama, itu miratnya ke Marifatullah sampai ketemu dengan Zat Maha Tunggal. Tapi kalau ilmu ruwaninya yang dimiliki imam-imam tasawuf, tidak akan bisa dia menembus di Marifatullah ketemu dengan Zat Maha Tunggal. Itulah perbedaannya. Cuma kadang-kadang kan manusia ini tidak mengetahui tentang perbedaan ilmu-ilmu tersebut. Tapi ahli-ahli kitab dia tahu ilmu di akhir zaman ini adalah ilmu ruwani. Samudra Tauhid, Lautan Ruh itu sudah pasti yang memiliki ilmu ruwani, dia bisa menceritakan awal kehidupan sebelum bumi langit serta isinya dicipta dengan Allah. Itu yang memiliki ilmu ruwani utama bisa menceritakan itu. Dia juga punya ilmu masa depan. Dia juga punya ilmu bako kekal itu. Dia juga punya ilmu huruf. Nah, ini ahli-ahli kitab tahu. Sehingga ilmu ruh di akhir zaman ini, ilmu ruhani dicari dengan ahli-ahli kitab. Karena ahli-ahli kitab mempelajari ilmu ruhani ini mentok. Nanti kalau ketemu dengan saya bisa memberitahu ilmu ruhani yang saya miliki ini. Banyak di dunia ini manusia dengan kajian-kajiannya bisa menceritakan marifatullah,
itu hanya cerita saja. Padahal dia tidak pernah masuk di Marifatullah, ketemu dengan Zat Maha Tunggal. Itulah umat tidak bisa membedakan mana yang bisa menembus di Marifatullah ketemu dengan Zat, mana yang hanya menceritakan pengetahuan saja. Itu umat tidak bisa membedakan. Tapi hamba Allah yang memiliki sastra tentang ketuhanan, sastra tata bahasa ketuhanan yang benar, dia bisa membedakan seluruh keilmuan yang ada di bumi ini. Ini kajian yang dia miliki, hanya bayangannya, ruh utama. Tahu semuanya yang memiliki ilmu rohani. Apakah Abah tidak takut kalau didatangi imam-imam tasawuf? Mereka juga kan ada wali-wali Allah yang katanya memiliki karoma dan kesaktian. Ya tidak takut saya. Walaupun wali-wali Allah memiliki karoma, katanya memiliki laduni, ya tidak ada yang saya takuti kalau dia sampai datang ke sini. Apa kamu kira saya menceritakan ini saya takut? Saya pernah mengatakan di dunia ini yang saya takuti kalau saya tidak punya Allah, hanya mengenal nama Allah, itulah yang saya takuti. Saya tidak akan takut kalau ada wali-wali Allah punya karoma, punya laduni, datang ke sini. Tidak ada yang saya takuti. Biar berapa wali ke sini, tidak ada yang saya takuti. Justru kalau wali-wali Allah datang ke sini, akan saya beri tanggung jawab untuk memikirkan umat di akhir zaman ini. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang. Jadi kalau kamu berpikir saya menceritakan ini takut dengan wali-wali Allah yang punya karoma, yang punya laduni, atau yang lain-lain, ya kemungkinan saya tidak menceritakan ini. Karena saya berani menceritakan ini, karena saya juga punya Allah. Allah Maha Sakti itu, Allah Maha segala-galanya. Ya kalau memang berani, yo biar ke sini. Wali-wali Allah yang datang kemari akan diberikan tanggung jawab memikirkan umat. Menurut Abah, ada apa dengan umat saat ini, Abah? Umat saat ini tidak mengetahui di akhir zaman ini ada apa. Seandainya kamu mengetahui bahwa akhir zaman ini banyak bencana di sana sini, tapi umat tidak mengetahui ada apa. Ulama ada yang mengetahui, wali-wali Allah ada yang mengetahui, tapi tidak punya solusi. Sehingga kalau dia ke sini, saya akan beri tanggung jawab itu. Nanti kita bisa sama-sama mengetahui kalau ada wali-wali Allah ke sini, sekalipun dia wali kutub, nanti kita sama-sama digaib supaya tahu. Saya akan mengatakan bahwa diri saya ini adalah hamba Allah yang sangat lemah. Nanti buktinya kalau kita sama-sama digaib. Kalau memang dia bisa, ayo nanti kita
mi'rab ke Marifatullah, ketemu dengan Zat Maha Tunggal. Jadi walaupun saya hamba yang tidak punya apa-apa ini, saya juga bisa ke sana ketemu dengan Zat Maha Tunggal. Nanti kita bisa sama-sama membuktikan itu. Barulah nanti dia akan mengetahui siapa saya yang sebenarnya. Masih ada pertanyaan lagi? Adanya bencana saat ini disebabkan oleh apa, Abah? Jadi bencana di akhir zaman ini, di sana sini, itu sudah pasti ada asbabnya. Banyak manusia yang lupa kepada Allah. Zamannya Nabi Nuh dulu diajak bertauhid, kaumnya tidak mau sehingga dengan air ditenggelamkan. Sekarang ini bisa tenang bumi ini apabila manusia mau bertauhid kepada Allah. Ya sebenarnya wali-wali Allah itu mungkin mengetahui atau dia tidak mengetahui. Ini sebenarnya kalau umat diajak kembali kepada Allah, alam ini akan menjadi tenang. Itulah sebabnya banyak manusia yang lupa kepada Allah. Tidak bisa kita ingat kepada Allah hanya di angan-angan kita, tidak bisa. Harus ada pekerjaannya. Pekerjaannya tidak ada lain di dalam kehidupan sehari-hari. Selesai kita mengamalkan agama, selesai kita sholat, baru bertauhid kepada Allah. Itulah sebabnya di akhir zaman ini dengan Allah diadakan akhir zaman, diturunkan Al-Mahdi Kalifatullah untuk mengajak manusia berkiblat kepada Allah itu. Nanti di dunia ini, kalau sudah manusia bertauhid kepada Allah di akhir zaman ini, barulah akan diperbaiki dunia ini dengan Al-Mahdi Kalifatullah. Karena dia utusan di akhir zaman ini. Al-Mahdi Kalifatullah mengharapkan wali-wali Allah. Tidak ada solusinya. Tidak bisa memberi solusi. Sehingga alam ini bisa gejolak seperti ini. Bencana alam di sana sini tidak berhenti-berhenti sampai sekarang. Ini sebenarnya solusinya mudah. Apabila wali-wali Allah yang ada di dunia ini mau mengajak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkiblat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, yakin yang benar kepada Allah, ya Allah sudah cukup. Insya Allah Al-Mahdi Kalifatullah akan perbaiki dunia ini karena dia adalah utusan akhir zaman. Masih ada lagi? Cukup penjelasannya, Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.